Kalaulah kemarin saya mengajak Anda untuk membahas kira-kira siapa sosok cawapres dari kalangan NU yang digadang-gadang bisa berpasangan dengan Prabowo dan juga Ganjar. Tapi malam hari ini tampaknya manuver dari capres-capres tidak hanya menggait cawapres ya, tapi sudah gencar mendekati para kiai dan juga ulama, bahkan juga bertandang ke pesantren demi pesantren. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini sesuai dengan judul saya, Kiai NU terbelah akan rumput akan pilih siapa. Dan di sini Mas Pangi Syarwi sudah bersama dengan saya di sini. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cak. Malam. Politisi kita sudah tersambung di sini mewakili Partai Gerindra, ada Bang Andre Rosiade, dan dari PDIP Mas Arya Bima. Saya masih menunggu Mas Syaiful Huda dari PKB. Saya mau sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak-bapak, apa kabar semuanya? Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam. Baik. Andre. Saya ke Bang Andre terlebih dahulu ya. Ya. Bang Andre, kalau kemarin kita sempat berbincang mengenai sosok cawapres, mungkin sedikit kita tinggalkan itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa langkah yang dilakukan oleh capres-capres adalah sudah semakin intens mendekati pesantren demi pesantren. Tapi ini sang penantang Anda, Pak Ganjar, juga melakukan hal yang sama. Bahkan bertemu dan dapat restu dari Kiai Haji Said Akil Siroj. Wah, bagaimana kalau Pak Prabowo ngantongi kiai apa ini? Seperti apa? Ya, sekali lagi tentu suara Jawa Timur sangat penting bagi kami ya. Karena kami belajar betul dengan kekalahan Pak Prabowo di 2014 dan 2019. Bahkan 2019 itu Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi itu hampir 31% lebih di Provinsi Jawa Timur. Ini tentu menjadi pembelajaran kepada kami, sehingga tentu kubu Pak Prabowo, Koalisi Indonesia Maju sangat serius menggarap Provinsi Jawa Timur. Dan insya Allah seperti yang kita diskusikan beberapa hari lalu ya Caca, soal figur cawapres dan ketua tim pemenangan, ya insya Allah Caca, kita akan serius sekali menggarap dan kita lagi mempersiapkan berbagai kejutan yang akan kita tampilkan di saat pendaftaran cawapres nanti, capres dan cawapres nanti di KPU. Tapi insya Allah Caca tidak usah khawatir, kami betul-betul serius menggarap Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi-provinsi yang lain. Karena memang battleground Pak Prabowo itu di Jawa Tengah kami tertinggal dibandingkan Mas Ganjar. Di Jawa Timur kami bersaing ketat dengan Mas Ganjar. Tentu kami akan serius menggarap ini, tapi tentu saya tidak bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang bisa kita, karena ini bagian dari strategi pemenangan. Tapi kalau silaturahim dengan kiai, lalu hubungan dengan kiai, saya ingin tegaskan sekali lagi, Pak Prabowo sejak muda sudah sangat dekat dengan para kiai, para ulama. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini prajurit. Prajurit itu selalu datang minta restu dan minta doa kepada para kiai. Itu sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu oleh Pak Prabowo. Sehingga kita bisa lihat bagaimana Pak Prabowo mungkin dibandingkan Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo satu-satunya figur yang paling dekat dengan almarhum Gus Dur. Bahkan Pak Prabowo satu-satunya calon presiden mungkin yang bisa masuk ke kamar Gus Dur dan memijat Gus Dur. Ya. Itulah menunjukkan bahwa betapa dekatnya Pak Prabowo dengan keluarga besar Nahdien dan juga para kiai dan para ulama. Begitu, Caca. Oke, nah Mas Arya Bima boleh dong ditanggapi, tampaknya kalau soal berebut suara, bahkan di sini Bang Andre mengatakan kalau soal dekat-dekatan ini Pak Prabowo sangat dekat sekali dengan almarhum Gus Dur ini. Bagaimana? Ya, menempatkan dulu cara pandang kita melihat warga Nahdien ya. Dan Muhammadiyah tentunya ini historis ideologis ya. Jelas PDI Perjuangan sejak dalam sejarah PNI dan Bung Karno, ya negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila ini ya political bondingnya ya warga Nahdien dan warga Muhammadiyah dan warga nasionalis. Intinya begini loh, tidak mungkin Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika dengan selamat persatuan dengan meninggikan derajat toleransi di dalam berbangsa dan bernegara
kondisi saat ini bahkan ke depan tanpa warga dan tokoh Nahdliyin. Contohnya soal hari santri. Itu inisiasi di dalam pemerintahan Pak Jokowi yang diusung sejak Nahdliyin menjadi satu kesatuan dengan PDI Perjuangan. Kita ingin bahwa NKRI ini tidak mungkin ada tanpa para ulama kayak Kiai Hasyim Asy'ari, tanpa para kiai, tanpa pesantren, dan tanpa NU. Jadi kita tidak bisa terlalu pragmatis membawa NU ke politik elektoral yang tadi Mbak Caca katakan memecah belah. Jangan ya. Mendingan PDI mundur kalau sampai warga Nahdliyin terpecah karena NKRI tergoyahkan ya kan. Kalau PDI Perjuangan ini tidak ada warga Nahdliyin, tidak ada muslimat, tidak fatayat, tidak ada ansor, tidak ada banser, tidak ada EBNU, ya, tidak ada PMII. Loh dadinya apa NKRI ini? Bisa jadi kayak Timur Tengah loh. Ya. Kita meyakini itu dulu cara pandangnya. Ya. NU dan Muhammadiyah ini pilar NKRI bersama kekuatan nasionalis. Nah, jangan sampai gara-gara politik elektoral ini kemudian terus kita mencabik-cabik kekuatan Nahdliyin. Itu tidak. Persis yang digariskan seperti hanya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ya. Sekarang ini NU dimiliki oleh seluruh partai politik. Baik Gerindra, baik PDI, baik Demokrat. Semua memberi penguatan pada NU. Nah kemudian bahwa dulu Ibu dengan Wakil Pak Hasyim Muzadi, dengan Pak Yusuf Kalla, kemudian dengan sekarang Kiai Ma'ruf Amin, itu adalah bentuk penghormatan. Bagaimana NU tidak bisa di pinggir. Nahdliyin harus ada di tengah di dalam persoalan bangsa ini saat ini dan ke depan. NU tidak boleh dimarginalkan. PDI tidak bisa hidup tanpa Nahdliyin. Baik. Ya. Ini yang penting dulu bahwa kemudian sekarang ini Pak Ganjar itu dekat dengan para kiai. Pak Ganjarnya tapi Soekarno, PNI, PDI Perjuangan sudah sangat dekat dengan Nahdlatul Ulama sejak Kiai Hasyim Asy'ari dan Bung Karno. Ya. Dan Hari Santri adalah tonggak sejarah di mana PDI Perjuangan Mas Bima, iya, ditahan dulu Mas Bimo. Sejarah kalangan nasionalis dan kalangan santri dan kalangan kiai. Saya kira itu. Mas Bimo sepakat tidak ada yang ingin suara NU itu terpecah, tidak ada ingin juga bangsa kita terpecah. Tapi setiap kontestasi 5 tahun sekali selalu melakukan pendekatan ke para kiai sehingga menyebabkan kiai pun sudah punya dukungan seakan-akan suara para kiai ini juga terpecah. Dukung A, B, dan juga C. Nah sekarang saya ke Mas Huda. Mas Huda, kabar terbaru Kiai Haji Said Akil Siroj sudah melabuhkan pilihan ke Pak Ganjar. Padahal sebelumnya mau dijadikan kapten pemenangan nih. Bagaimana Mas Huda? Belum dapat konfirmasi secara tegas. Biasa kan semua kiai pasti siapa yang bertamu pasti diterima. Kiai Said sendiri belum menentukan sikap siapa yang akan diusung dan akan dibantu oleh beliau. Jadi belum ada konfirmasi kejelasan sikap dari Pak Kiai Said. Nah, sebelum ini saya ingin menjawab beberapa hal ya, menyangkut soal isu yang kita bahas pada malam hari ini. Saya kira gini, para ulama, para kiai, para masyayikh itu dalam literasi politik posisinya adalah sebagai tokoh, sebagai leader, sebagai simpul politik. Nah, setahu saya hampir 10 tahun itu para kiai melakukan evaluasi atas berbagai peran, terutama peran politik kenegaraan warga NU. Nah, dari hasil evaluasi itu para kiai menyimpulkan beberapa hal. Salah satunya adalah para kiai dan ulama merasa butuh representasi atau perwakilan dari beliau-beliau. Nah, perwakilan dan representasi itu satu yang bisa berperan aktif di dalam kancah politik kenegaraan. Jadi tidak cukup sosok tertentu yang dianggap berafiliasi dan di kemudian hari tidak kira-kira tidak memperjuangkan dan tidak efektif berjuang terkait dengan aspirasi warga Nahdliyin.
Dan Pak Kiai tahu persis bagaimana perjalanan evaluasi itu dan terus dilakukan. Nah, pada konteks itulah 3 tahun yang lalu, para Kiai membulatkan tekad mendorong Gus Imin dengan istilah budal Gus di Jawa Timur itu, mendorong Gus Imin untuk maju dalam kompetisi Pilpres 2024. Pertanyaannya, kenapa Gus Muhaimin? Ada 3 hal yang waktu itu dipertimbangkan oleh para Kiai dan Gus mendorong Gus Imin. Yang pertama adalah Gus Imin adalah anak kandung dari Nahdien sendiri. Yang kedua, Gus Imin adalah ketua umum dari partai yang dilahirkan oleh PBNU, yaitu PKB. Posisi Gus Imin sebagai ketua umum itu penting supaya ketika berkompetisi, baik sebagai capres maupun cawapres, punya peran penting, tidak hanya menjadi pajangan. Kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, permintaan dari para kiai meminta supaya kepemimpinan nasional itu harus duit tunggal. Jadi tidak boleh hanya sekedar merepresentasikan NU, tapi tidak diberikan peran secara maksimal. Nah, duit tunggal itu kita bergabung dengan Mas Anies dan masangkan pasangan Amin ini, itu semangatnya adalah membangun kepemimpinan duit tunggal. Dan kebetulan seminggu ini kita keliling di Jawa Timur dan Jawa Tengah menempatkan pasangan Amin sebagai pasangan duit tunggal. Jadi suatu saat ada saja mungkin yang merepresentasikan NU atau warga Nahdien, tapi kalau tidak semangatnya kepemimpinan duit tunggal, para kiai, masyayikh dan para gus hampir dipastikan saya kira akan kembali ke rumah warga Nahdien dan akan mendorong pasangan Amin. Baik. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Panggi Charwi bahwa tidak ada yang mau kemudian merasa ini memecah belah suara NU, tapi masing-masing jualan branding ini. Tadi Pak Prabowo dekat dengan Gus Dur, Caimin darah biru NU, bahkan juga punya hubungan ideologis yang kuat antara NU dan juga Soekarno. Seakan-akan masih mau, tapi nggak mau terlalu frontal. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya, semuanya kan masing-masing tadi mengatakan bahwa tidak ingin suara NU terpecah, tapi faktanya capres-capresnya safari politik dari pesantren demi pesantren dan ingin dapat restu dari para kiai. Padahal Gus Yahya, Ketum PBNU sudah memperingati wanti-wanti jangan ada capres yang membawa NU ke dalam politik atau kepentingan politik. Boleh dong ditanggapi, Bang Andre? Menurut saya pernyataan Gus Yahya itu kan memang baik dan bagus bahwa NU secara institusi tidak berpolitik. Saya rasa Bang Huda, Mas Bimo juga yakin itu dan setuju dengan pernyataan dari Gus Yahya ya. Tentu kita hormati pernyataan Ketua Umum PBNU. Yang dilakukan seluruh calon presiden kan berkomunikasi, bersilaturahim dan mengajak seluruh masyarakat dan juga termasuk para kiai ulama untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia ini dengan semangat gotong royong. Saya rasa itu hal-hal yang baik ya, bersilaturahim, bertemu dan rangka bergotong royong membangun negara. Karena bagaimanapun juga seperti yang disampaikan Mas Bimo ya, Indonesia tidak mungkin ada dan tidak mungkin maju kalau nasionalis dan kaum ulama dan kalangan ulama itu bergabung bersama-sama memerdekakan Indonesia. Gitu loh. Kan itu yang terjadi. Nah, untuk itu mengisi kemerdekaan dengan pembangunan tentu harus dilakukan secara bersama-sama. Ulama, para kiai tentu harus dilibatkan dalam mengisi pembangunan. Dan ulama tentu tempat kita menerima masukan. Supaya apa? Supaya arah pembangunan tetap lurus dan juga kita tetap menjaga semangat persatuan. Jadi menurut saya Caca tidak benar kalau silaturahim Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar itu malah memecah belah Nahdlatul Ulama. Karena sekali lagi Nahdlatul Ulama ada di mana-mana dan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Jadi pernyataan Caca itu tidak tepat. Gitu loh. Karena sekali lagi
Indonesia sangat membutuhkan Nahdlatul Ulama karena Indonesia berdiri dan sampai saat ini maju karena ada peran para ulama dan tentu keluarga besar Nahdlatul Ulama. Begitu, Caca. Bang Andre, terima kasih banyak atas waktunya. Saya masih akan berbincang dengan Mas Huda. Ya, tidak mengapa Bang Andre, boleh melanjutkan kegiatannya. Mas Bimo juga masih bersama dengan saya. Terima kasih. Mas Pangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa saya dan publik merasa terlalu negatif thinking ketika manuver langkah dari para capres silaturahmi katanya ya ke pondok pesantren dan minta restu dari para kiai ini hanya silaturahmi biasa, ataukah ini memang sudah mengarah membawa para kiai dan juga NU politik praktis? Ya, sebenarnya kalau bicara keynote politik praktis, Caca, ya, bahwa aktivitas NU itu tidak bisa lepas dari rangkaian aktivitas politik. Ya. Dari tahun 52 sampai 75 itu NU sudah menjadi partai politik. Kemudian 75 pusilah partai politik partai NU di 5 partai menjadi P3. Nah, tahun 84 kembalilah NU kepada khitohnya menjadi organisasi sosial kemasyarakatan biasa. Nah, itu sama persis di tahun 26. Ya. Pertama kali NU didirikan adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Makanya kita sebenarnya nggak kaget ketika NU ditarik ke gelanggang politik praktis. Karena sebetulnya darah, aktivitas atau gennya NU itu adalah aktivitas politik. Itu yang pertama, Cak. Yang kedua adalah, saya dalam pendekatan pemilih rational choice, ya, pendekatan perilaku pemilih, voting behavior, kok rasa-rasanya saya percaya bahwa pemilu yang 2024 dengan pemilu yang sebelumnya itu beda. Kalau dulu misalnya, pemilih-pemilih yang misalnya yang struktural, apakah betul politik NU itu betul-betul mereka mengikuti petunjuk dari akal strukturalnya? Saya kok merasa sekarang NU itu lebih mandiri. Ya. Artinya tidak automatically pilihan kandidasi capres yang ada irisan kekuatan NU kemudian diikuti secara otomatis oleh warga NU. Artinya apa? Ada kemungkinan pemilih NU makin rasional. Ya. Belum otomatis. Itulah yang kemudian, Caca, kita memahami kenapa belakangan banyak orang berburu kepada cawapres yang punya irisan kekuatan NU-nya. Sekarang kalau kita baca, Cak, ya, misalnya bagaimana Pak Anies ada irisan kekuatan NU-nya sebagai cawapresnya Caimin. Kemudian ada kemungkinan Pak Prabowo juga akan mengambil irisan cawapres kekuatan NU seperti misalnya Yeni Wahid. Ada juga kemungkinan Mas Ganjar akan mengambil cawapres yang ada irisan kekuatan NU-nya, yaitu misalnya Khofifah atau Mahfud MD. Karena katanya kalau tidak mengambil cawapres dari irisan NU dianggap tersingkir, kan begitu. Nah, yang terakhir, Cak, yang terakhir sekali saya membaca kalau misalnya ya sebesar 35% masyarakat Indonesia itu merasa dekat dengan organisasi sosial kemasyarakatan yang namanya NU, dan hanya 5% yang merasa dekat dengan Muhammadiyah, ini kan dianggap angka yang cukup besar. Tapi bagi saya, dalam pendekatan rasional, sekarang pemilih NU itu kok rasa-rasanya makin mandiri. Tidak mungkin, walaupun pemilih kultural strukturalnya mereka meyakini. Kita tanya langsung ya kepada Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, tadi sempat saya direvisi statement saya oleh Mas Huda. Kiai Haji Said Agil Siroj belum melabuhkan dukungannya ke siapapun, baik itu Pak Ganjar ataupun juga Pak Caimin, karena ini sempat mau dijadikan kapten pemenangan dari Caimin. Boleh dong saya konfirmasi, Mas Bimo? Oh ya, Caca, kita harus tahu siapa Kiai Haji Said Agil Siroj. Visi kenegarawanannya, visi pluralismenya, visi kebinekaannya, visi toleransinya. Ini adalah sosok kiai yang sangat luar biasa di dalam mengemban bagaimana warna ke-NU-an, keislaman, kenasionalismenya. Sangat-sangat mempunyai satu kompetensi yang dibutuhkan buat pemilu ini supaya sejuk. Jadi menurut saya, Kiai Said memang bisa mendukung siapa saja, termasuk Pak Ganjar Pranowo. Tapi tolong tempatkan Kiai Said ini sebagai sosok kiai yang memang dibutuhkan bangsa ini. Tadi saya katakan saja bahwa antara wong cilik, nadilin, yang nelayan maupun petani,
Ya urusannya kalau tahlil ya PDI, nasionalis NU bareng, ziarah kubur, sholawatan, sedekah bumi. Ini kan memang antara NU dan PDI, termasuk Pak Ganjar Pranowo dengan istrinya, ini memang warga Nahdliin. Maksud saya begini, benar bahwa keinginan mendapatkan dukungan dari kalangan warga Nahdliin itu adalah elektoral yang realistis. Tapi jangan semata-mata bahwa PDI Perjuangan, Pak Ganjar Pranowo saat ini harus dekat, bahkan menyatu dengan NU itu. Tapi jangan dimanfaatkan sekedar fungsi elektoral, itu lebih penting karena NU ditempatkan pada politik kebangsaan dan politik kenegaraan. Saya setuju Mas Panggi, NU sangat fasih sekali dalam navigasi ideologis dan politis untuk situasi-situasi momen politik. Jangan remehkan warga NU, baik santrinya maupun para kiainya dan para struktural NU-nya. Saya kira itu. Ya, ditahan dulu Mas Bimo. Sekarang saya ingin ke rekan saya, ada Rehana yang sudah siap mengabarkan langsung dari Kertanegara karena informasinya ada deklarasi relawan ini pendukung Prabowo dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di Kertanegara. Ada kabar terbaru apa langsung dari sana? Saya cek terlebih dahulu pemirsa, rekan saya Rehana sudah siap mengabarkan langsung dari Kertanegara pemirsa. Rehana, kita tidak tahu ini sebenarnya apakah benar ini deklarasi dukungan HMI atau mungkin juga tidak pemirsa. Sekarang sekarang kita akan cek pemirsa. Saya tidak tahu apa deklarasi dukungan di Kertanegara pemirsa. Langsung saja ya saya akan cek. Rehana, silakan dengan laporannya. Ya baik, selamat malam pemirsa. Benar sekali bahwa di malam hari ini relawan yang tergabung dalam Samawi berkumpul di tempat saya mengabarkan, yakini di kediaman Prabowo yang berada di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Di malam hari ini juga diperkirakan pemirsa ada beberapa relawan yang hadir, bahkan ini ada ratusan relawan yang hadir di malam hari ini. Yang rencananya pemirsa tadi juga kami sempat memantau dan juga berbincang, ada pula diperkirakan ini Ketua Samawi yakini Gus Nahdi yang hadir juga di tempat saya mengabarkan untuk nantinya berdiskusi dulu dengan Capres Prabowo Subianto sebelum nantinya memberikan beberapa poin penting yang memang telah didiskusikan sebelumnya mengenai arah deklarasi ataupun arah untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilu di tahun 2024 mendatang. Kemudian juga pemirsa, tadi juga kami sempat memantau bahwa rombongan Samawi ini hadir di tempat saya mengabarkan sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, dan memang itu juga diagendakan bahwa acara dukungan ini juga sejalan dengan kehadiran mereka, yakni kehadiran para Samawi di tempat saya mengabarkan ini yakni jam 7 malam. Kami juga hingga saat ini masih menunggu apa saja sebetulnya agenda yang akan dibahas di malam hari ini dan berupa dukungan apa saja pemirsa yang memang nantinya akan dilakukan untuk mendukung Prabowo Subianto begitu pemirsa. Selain itu juga memang diketahui juga sebelumnya para relawan Samawi ini juga telah berkumpul di Istora Senayan, yang mana berkumpulnya di Istora Senayan tersebut. Tadi juga kami sempat mendapatkan informasi bahwasannya Ketua Panitia Rapimnas Samawi yakni Rozi Ahmad yang menjelaskan di Rapimnas kali ini para pengurus Samawi baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten yang terdiri dari Gus dan juga Kiai muda yang kemudian ini bermusyawarah untuk memutuskan arah politik dalam mendukung salah satunya kini tokoh yakni Prabowo Subianto untuk maju ke dalam pemilu 2024. Kemudian tadi juga sekjen dari Samawi yakni Nizar Ahmad Saputra yang juga mengungkapkan bahwa pihak Samawi ini kemudian hingga saat ini sudah mengumpulkan apresiasi dan juga keseluruhan dari para pengurus yang ada di Indonesia. Dan tentunya pemirsa kami juga masih akan terus memantau bersama kemudian nanti apa saja hasil pertemuan yang dilakukan di malam hari ini. Kembali ke studio. Baik, Rehana terima kasih. Saya revisi pemirsa bahwa deklarasi dukungan tadi bukanlah dari HMI tapi memang deklarasi dukungan tersebut dari Samawi pemirsa, yang mana saat ini sudah berkumpul ratusan orang. Saya revisi kembali bahwa dukungan tersebut bukan dari HMI. Meskipun memang sempat tersiar kabar, tapi kita belum melihat memang deklarasi dukungan tersebut dari HMI sendiri pemirsa. Ini yang membuat bahwa politik ini sangat dinamis pemirsa, bahwa kita lihat tadi sempat dikatakan oleh Mas Bimo, tetap kita tidak ingin membawa politik
atau NU ke ranah politik. Tapi masing-masing melekatkan label ini, Mas Panggi. Ini seperti apa kemudian? Mungkin singkat saja ini. Ya, itu yang kemudian apakah betul ada irisan cawapres yang kekuatan NU? Oke. Kemudian akan diikuti oleh NU kulturalnya. Baik, ya. Artinya grassroots-nya itu akan mengikuti. Singkat. Gitu. Tapi saya membaca. Boleh. Langsung saja saya akan lempar kepada Mas Huda. Mas Huda, ini yang kemudian dikatakan oleh Mas Panggi bahwa belum tentu relasi tersebut memberikan dukungan secara elektoral juga kepada capres yang mengingat Caimin ya dikatakan sebagai darah biru dari NU itu sendiri. Tapi nanti Mas Huda jawab usai jeda berikut, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Nah, ini pertanyaan besarnya, kedekatan dengan NU apakah benar-benar nanti akan memberikan suara atau juga hubungan elektoral seperti apa? Mas Huda terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Caimin ini darah birunya NU, tapi akan serta-merta seperti itu sementara yang lain juga berebut suara yang sama. Bagaimana Mas Huda? Ya, kalau yang lain kan dekat karena siklus 5 tahunan dan para kiai, para ulama sudah tahu persis. Seperti saya sampaikan, para kiai 10 tahun terakhir itu melakukan evaluasi total menyangkut soal aspirasi politik warga Nahdliyin yang ada kebutuhan untuk menyatukan barisan politik, kira-kira begitu. Karena itu apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima, saya kira bedanya kira-kira di situ. Kalau Mas Arya Bima kan menempatkan Nahdliyin, walaupun sama-sama wong kecil di bawah, sebagai satuan kultural, bukan sebagai satuan politik. Nah, karena itu, ini disadari betul oleh para kiai. Kalau kekuatan nasionalis bisa bergerak melalui jalur penyatuan politik, kenapa NU tidak, kenapa Nahdliyin tidak, kira-kira begitu. Dan ini yang saya kira perbedaan ya, cara pandang Mas Arya Bima dengan teman-teman PDIP dengan kami, kira-kira begitu. Itulah yang lalu dalam perjalanan reformasi, PBNU secara resmi membuat yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Itu adalah bagian dari bagaimana NU tidak bisa lepas dari politik. Dan memang pada konteks politik, PBNU sudah menyerahkan kepada PKB, dan PBNU secara organisasi tetap menjadi bagian ormas Islam. Mas Bima, boleh dong ditanggapi, tampaknya Kiai juga paham mana yang mendekati kalau memang momennya Pilpres, mana yang memang mendekati selalu secara intens meskipun tidak ada kepentingan Pilpres. Mas Bima bagaimana? Oh ya, sah-sah saja ya hal-hal yang disampaikan oleh Kang Huda tentang pemanfaatan warga Nahdliyin dalam politik elektoral ini hanya sekedar menjadi satu pelengkap. Tapi kalau buat kekuatan nasionalis, PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarno Putri, itu sudah menjadi political bonding di tingkat bawah itu, tidak hanya dalam aspek politik, dalam aspek kultural tadi saya katakan, baik itu di nelayan, di petani, di sedekah bumi, di solawatan, kemudian di berbagai kegiatan mengenai warna kultural dan keislaman, sampai pada pelkades, sampai pada hal-hal yang menyangkut kegiatan politik sudah ada political bonding. Bahkan bagaimana saling ketergantungan antara warga Nahdliyin dan yang juga sebagian besar pemilih PDI Perjuangannya adalah 87% pemilih PDI Perjuangan adalah Muslim. 56% warga Muslim PDI Perjuangan ini adalah mengaku Nahdliyin. Jadi jelas sekali di sini tidak ada satu sekat yang memisahkan antara NU dan PDI Perjuangan. Tapi saya sepakat sama Kang Huda, jangan sampai warga Nahdliyin, kemudian pesantren maupun struktur NU maupun para kiai ini hanya seolah-olah diajak pesta besar saja. Fungsi elektoral dari rakyat oleh rakyatnya dia ikut. Tapi untuk rakyatnya mereka ditinggal. Nah, baik. PDI Perjuangan tidak hanya Pilpres, tapi Pilkada, Pilgub. Hampir semua caleg PDI Perjuangan itu perintah Ibu Mega memang harus merapat dalam satu tarikan nafas dengan warga Nahdliyin. Dan akhir-akhir ini Pak Ganjar memang akan diproyeksikan akan bersama-sama dengan warga Nahdliyin baik sebagai cawapres maupun di dalam lingkaran
sekarang pengaruh pemenangan, dan itu secara sosiologis nggak bisa dipisahkan memang. Oke. Tim sukses di daerah pasti ada NU-nya gitu loh. Ya. Bisa tidak. Singkat saja 1 menit Mas Panggi, kalau memang semuanya kuat di sektor NU itu berarti suara besar dari NU ini harus dibagi rata untuk 3 capres ya. 30% lah, seperti apa? Ya, kalau semuanya berburu cawapres dari NU. Oke. Nah, itu pertanyaannya ya harus berburu kan. Yang kedua, kalau maupun dibagi rata kan juga NU itu ada juga simpatisan, Betul. ada yang kader, ada yang anggota biasa. Nah, saya mencermati kalau misalnya ingin berburu suara NU, tentu kalau melihat model hari ini, itu tidak segampang pemilu-pemilu sebelumnya. Karena grassroots NU itu belum tentu mengikuti garis strukturalnya. Nah, kultural ini beda, dia secara politik, saya lagi sampaikan lebih mandiri. Yang kedua, Ca, yang dibilang oleh Kang Huda, memang NU tidak akan mungkin lepas dari aktivitas politik. Kalau kemudian NU, kan ini tanda-tanda pemilu dekat itu kan adalah kalau orang semua sudah sowan calon presiden ke NU, itu tanda pemilu sudah dekat. Nah, artinya memang aktivitas rangkaian kegiatan DNA NU ini memang tidak bisa lepas dari kegiatan politik. Nah, bagaimana kemudian mengambil empati? Apakah ini adalah pendekatannya transaksional atau pragmatis? Saya merasa yang akan memenangkan hati suara NU adalah nanti kita tunggu bagaimana nanti akan ini berlanjut, mengingat memang pendaftaran masih panjang.